Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Ratu Fatanatul Madia. I am from the PGSD Studies Program in semester 1. Okay, I will explain a little about the article and contraction which is test given by my lecturer, namely Ms. Nenia Khairiyah, MPD. Oke, perkenalkan nama saya Ratu Fatanatul Madia. Saya dari Prodi PGSD semester 1 STKI Passion Mansur. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang artikel dan contraction ya. Yang mana video ini adalah tugas dari bahasa Inggris yang diberikan oleh Miss Nenia Khairiyah. Selamat menyaksikan. Oke, untuk yang pertama di sini ada artikel. The article adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Artikel atau kata sandang terbagi menjadi dua macam, yaitu ada definite dan indefinite. Ada pula zero article yang berarti tanpa kata sandang. Berikut macam-macam artikel. Yang pertama ada definite article, yang kedua indefinite article, dan yang ketiga zero article. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dari definite article. The merupakan kata sandang yang digunakan pada definite article. The digunakan pada hal yang spesifik, telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya, meliputi person, orang, thing, benda, maupun idea, pemikiran. Kata ini digunakan sebelum countable noun, kata benda dapat dihitung, maupun uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Example, the girl sit alone in the park. Nah, si the parknya ini, si tamannya ini tidak mungkin menjadi taman-taman. Jadi nggak mungkin the girl sit alone in the parks gitu, pakai s lagi gitu ya, nggak mungkin. Si parknya ini hanya mengartikan satu gitu, tidak dapat dihitung gitu ya. Oke, selanjutnya ada indefinite article. Atau digunakan pada indefinite article. Kata sandang ini digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, orang, thing, benda, maupun idea, pemikiran. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun, kata benda dapat dihitung tunggal. Example, there is a man standing in front of my house. Siapa yang menjadi indefinite artikelnya ini? Si a man. A man ini tidak bisa dihitung banyak karena dan si man ini memperjelas siapa yang berdiri di depan rumah si cewek ini gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada zero article. Zero article berarti tidak ada artikel an ataupun the yang perlu untuk digunakan terhadap suatu noun atau kata benda. Beberapa macam noun yang tidak atau dapat tidak menggunakan artikel tanpa an, the antara lain adalah nama-nama bahasa, olahraga, akademik, subjek, dan lain-lain. Example, can you speak Japanese? Dapatkah kamu bicara bahasa Jepang? Kenapa si Japanese yang ingin ditambahkan an ataupun the? Karena si Japanese ini termasuk ke dalam suatu noun yang tidak dapat menggunakan artikel gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian contraction. Yang pertama kan tadi saya menjelaskan tentang artikel, sekarang tentang contractionnya. Nah, contraction adalah sebuah kata atau frasa yang dipersingkat dengan membuang satu atau lebih huruf di dalamnya. Dalam penulisan, tanda kutip tunggal digunakan untuk menandakan adanya sebuah karakter yang dihilangkan gitu ya. Jadi kayak mempersingkat kalimat gitu ya dengan adanya tanda kutip tunggal. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki ke materi penjelasan tentang contraction, di sini kita ada macam-macam contractionnya terlebih dahulu ya, harus diketahui. Yang pertama itu ada contraction nouns dan pronouns. Yang kedua itu ada negative contraction and verb contraction. Yang ketiga itu ada contraction not. Yang keempat ada contraction interquestion. Dan yang kelima ada ambiguous contraction. Baru setelah itu saya akan menjelaskan satu persatunya. Tadi kan saya sudah menyebutkan macam-macam dari contraction. Nah, untuk penjelasan pertama itu ada di contraction nouns and pronouns. Contraction yang melibatkan nouns dan pronouns. Huruf yang dihilangkan dapat mewakili to be seperti is, am, are, will, dan sebagainya. Example, who's getting home this late at night? Siapa yang pulang larut malam begini? Si who's-nya ini mewakili to be. To be dari apa? Dari is ya. Who is kan seharusnya, karena disingkat ada tanda kutip tunggal satu menjadi who's getting home this late at night.
Oke, untuk penjelasan yang kedua di sini ada negative contraction and verb contraction. Contraction yang berasal dari auxiliary verb atau helping verb seperti to be, to do, have, dan can. Example, they are listening to the music. Mereka sedang mendengarkan musik. Situnya ini membantu untuk memperjelas apa yang telah mereka dengarkan. To the music gitu ya. Jadi situnya ini berfungsi untuk menjelaskan apa yang sedang mereka dengarkan gitu ya. Nah, untuk example negatif ada I don't like coffee. Si do-nya ini membantu kata not, menjadi don't like coffee gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada contraction not. Contraction yang dibentuk dari kata not. Contraction dari not ini bisa juga diterapkan pada modal auxiliary seperti pada can, could, must, shouldn't, want, dan wouldn't. Example, you shouldn't take his word personally. Kamu seharusnya tidak memasukkan perkataannya ke dalam hati. Si shouldn't-nya ini sudah termasuk ke dalam contraction not karena si shouldn't-nya ini ada not itu harusnya should sama si not gitu ya, karena ada kata kutip tunggal maka menjadi shouldn't bukan shouldn't not. Oke. Selanjutnya di sini yang keempat itu ada contraction intake question. Contraction yang memperpendek sebuah take question seperti isn't it dan aren't you, berguna untuk memastikan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu atau mengerti sesuatu yang kita katakan. Example, it's the store near the junction, isn't it? Tokonya adalah toko di dekat persimpangan, kan? Nah, jadi si isn't it-nya ini kan awalnya dari is not gitu ya. Is not it gitu ya. Harusnya si is-nya jadi si isn't it-nya sudah menjelaskan bahwasannya si orang yang kita tanyakan itu sudah paham gitu dengan apa yang kita tanyakan gitu ya. Oke, untuk penjelasan yang terakhir di sini ada ambiguous contraction. Contraction yang diakhiri dengan D atau S. D mewakili head atau would, sedangkan S mewakili has atau is. Contraction ini disebut ambigu karena suatu kalimat dapat memiliki dua makna. Namun hal ini dapat dibedakan dengan memperhatikan konteks kalimatnya. Example, Jenny tired. Jenny lelah. Si Jenny-nya ini kan tadi kalau di ambiguous contraction-nya ini adalah diakhiri dengan D atau S. Nah, si Jenny ini diakhiri dengan tanda kutip tunggal dan si S. S ini mewakili has ataupun is. Nah, di sini si Jenny-nya tidak bisa diartikan banyak karena si Jenny ini adalah subjek, kecuali ada di dalam fruits ataupun di dalam animals gitu ya. Untuk yang selanjutnya saya akan mengingatkan kembali karena tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang artikel dan contraction. Dari mulai pengertiannya, mulai dari macam-macamnya, mulai dari contohnya juga sudah saya jelaskan. Mungkin memang sedikit kurang jelas atau bagaimana ya, semoga dapat dipahami. Dan di sini saya akan mengingatkan kembali artikel itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada definite article, yang kedua ada indefinite article, dan yang ketiga itu ada zero article. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengingatkan kembali apa saja macam-macam contraction. Nah, macam-macam contraction itu ada 5. Yang pertama ada contraction noun and pronouns, yang kedua ada negative contraction and verb contraction, yang ketiga ada contraction not, yang keempat ada contraction intake question, dan yang kelima ada ambiguous contraction. Oke, semoga bermanfaat. Okay, thank you for watching my video. I hope you can understand it and we get listening for what we learn. More or less, please forgive. That is all and thank you. Oke, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video saya, subscribe, like, share ataupun mengkomen ya. Tadi saya sudah menjelaskan ada artikel macam-macamnya, contohnya, lalu ada contraction macam-macamnya, lalu contohnya. Tapi saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Tapi semoga kita dapat memahaminya dan semoga kita dapat keberkahan atas apa yang telah kita pelajari saat ini. Semoga kalian tidak lupa dengan macam-macam contraction, contohnya, pengertiannya, ataupun dengan pengertian artikel, contoh artikel, macam-macam artikel. Oke, semoga bermanfaat. Don't forget for subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.